Nah sekarang saya ingin memberikan kritik pada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kelemahannya satu, yaitu kurang tahlilan. Ini saya betul-betul mengajak kita tingkatkan tahlilan kita. Cukup malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apa? Anak pitung dina tradisi Buddha, ya pitung dina ini tradisi Buddha, kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat, cuma ra seneng dinane pitu. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng pitu ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng 8 ya gawe siji, sing penting ora anti kalimat thayyibah, mau anti modele. Ya enggak apa-apa, kowe kudu cocok enggak cocok biasa. Ini ilmu, semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran, nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati enggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa. Enggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi. Saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika. Apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak bedai. Andai kan kamu jadi kiai. Kira rara-rasan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok. Milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab. Milih nanti. Di warna apa dipisah? Dipisah. Nah, oke, dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warna. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus. Mergo ora ono sing didik sing tua. Nak di warna kadang sing cilik, sing tua kan suwaya rabi men bakas rabi. Sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sewali sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal enggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok niru ya gimana cerita ya. Cek pede nih. Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu. Dia jadi wali. Nah, gue kan bergo males panjang. Atau moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedhei. Enggak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang ini. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu gitu. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut.
Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i, ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti ini enggak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang enggak ada tahu. Karena saya orang alim, taunya kunut mazhab Syafi'i, enggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Enggak tahu toh maknanya. Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas. Kok ora paham, Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Nah, yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu enggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman li hadzal madhab, saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus enggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biwiri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara'. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara' sehingga enggak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara', maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya. Memangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Saya tuh kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak. Seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu. Itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar. Sanadnya begini. Ada riwayat yang ditulis kitab Ihya juga ditulis kitab Khilyatil Auliya itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi.
Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Awliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al mala'ul a'la. Qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buanter-banter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya ndak juga, tapi ini cerita saja kan. Jadi inna min khiyari ummati fi man nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah. Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji itu terkenal agak punya will itu, ya agak maksiat agak ceritanya. Ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim. Apa iku ayu kok nganti kajiku senang?" "Lho ayu, Mbah." Bahasane tentang ayu. Saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu. Sama harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah SWT. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lo ayu no kok nganti katut ya. Ayu Mbah, iya ya wajar wong ya mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Jadi enteng saja. Dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa. Nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi. Baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong. Mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak juta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini, ya bagus lah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Naduman Sulam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum.
Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya gitu. Lah ini enggak. Ini Khalnya Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa? Monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuquhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad, yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah. Nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus faqala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren.
Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbah Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andaikan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan muttaba, sunat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan nggih monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa wa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga enggak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya. Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami, apa meneh kowe katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda paham itu biasa. Kata Allah, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan, yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak, padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang. Itu saja tidak saya lakukan. Apa menaiki terima Nabi. Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau. Karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarran min saati rahmatillah. Jadi di antara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terbanter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ya ora gelemen merengut wae itu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikal falyatu robban siwa wal yakhruj min tahti ardi wasama. Silahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya, daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu-guyu wae, sementing aja dhewean nak pas guyu wis ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.